Apa suara saya terdengar? Baik, selamat siang semuanya. Salam lestari. Lestari. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Shalom, nama budaya dan salam kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan webinar Udayana Scientific Effusion dengan tema Taman Nasional Manusela dalam Bingkai Alam dan Budaya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ana Agung Ayu Isna Surya Dewi. Saya adalah anggota aktif dari Mapalawana Prastadharma Universitas Udayana angkatan 2019. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan membantu jalannya sesi webinar dari awal hingga akhir. Teman-teman semuanya, jadi webinar Udayana Scientific Effusion ini adalah rangkaian dari kegiatan Udayana Scientific Effusion yang merupakan program kerja dari Mapalawana Prastadharma Universitas Udayana dalam bentuk penelitian ilmiah. Dan sebelumnya kami sudah melakukan 2 kali kegiatan serupa, yang pertama di Bima pada tahun 2019 dan di Flores pada tahun 2019. Dan di tahun 2020 ini, kami melakukan bentuk kegiatan dalam bentuk seminar online, dikarenakan pandemi yang tidak memungkinkan kami untuk melakukan kegiatan ke luar daerah. Jadi dalam Udayana Scientific Effusion ini ada tiga bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Itu yang pertama ada penelitian studi budaya, susur gua, dan pendakian gunung. Oleh karena itu, di sini kita mengundang 3 narasumber yang akan mengisi sesi webinar pada siang. Pertama ada pihak dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku yang akan membahas mengenai ritual Cidaku yang ada di Pulau Seram. Narasumber kedua merupakan pihak dari Taman Nasional Manusela yang akan membahas mengenai Gunung Binaya. Dan yang terakhir adalah anggota dari organisasi Acintia Cunyata Speleological Club atau ASC yang akan bercerita mengenai pengalaman mereka saat melakukan ekspedisi di gua terdalam di Indonesia. Baik, segitu saja pembukaan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pembimbing Mapalawana Prastadharma, Bapak Rotri Agung Bawono SSMSI. Selamat siang, Pak. Bapak sudah hadir. Bapak Rotri. Selamat siang. Ya, terima kasih. Saya persilakan memberikan sambutannya, Pak, untuk kami semua yang ada di sini. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Universitas Udayana, kemudian pembicara webinar yang berkenan mendukung acara ini. Demikian juga Ketua Mapala Wana Prastadharma Universitas Udayana. Yang saya hormati juga panitia webinar Udayana Scientific Excursion 2020 dan undangan dan seluruh peserta yang hadir dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam lestari. Jadi segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa dipertemukan di dalam webinar ini yang kemungkinan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya. Yang kedua kali sudah dilaksanakan yaitu di Flores ya dan Sumbawa. Jadi kegiatan ini mengambil tema terkait dengan Taman Nasional Manusela dalam Bingkai Alam dan Budaya. Jadi kegiatan ini sebenarnya dilaksanakan di lapangan di Pulau Seram ya. Jadi dalam rangka mengasah kemampuan dan keterampilan dan keilmiahan anggota Mapalawana Prastadharma
Tetapi karena adanya pandemi, kegiatan ini diformat dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk webinar. Dan semoga ini tidak mengurangi makna keilmiahan yang diharapkan oleh kawan-kawan panitia, sehingga bisa membuka kembali terkait dengan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Khususnya fokus kita untuk wilayah Indonesia bagian timur untuk saat ini. Nah, kegiatan ini semoga memberi manfaat untuk kita semua. Saya juga sangat berharap kepada anggota-anggota Mapala Wana Prasta Dharma, semoga tetap mengasah keilmiahan, selain mengasah dalam bidang keterampilannya, sehingga tidak saja memberikan manfaat pada diri sendiri, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada masyarakat, atau kepada bangsa ini, yang harapannya bahwa kita bisa menggali seluruh alam dan budaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih dari saya, selamat berwebinar. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih, salam lestari. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Sudah, Pak Rotri? Baik, terima kasih kepada Bapak Rotri telah memberikan sambutannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana, yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Udayana, Bapak Idewa Gede Oke, untuk memberikan sambutannya, sekaligus membuka sesi webinar pada siang hari ini. Selamat siang, Bapak. Sudah? Oke. Ya, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Pembina UKM Mapala Wana Prasta Dharma Universitas Udayana, Ketua UKM Mapala Wana Prasta Dharma Universitas Udayana, kemudian adik-adik panitia pelaksana penyelenggara Udayana Scientific Excursion 2020 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Yang Maha Kuasa, karena berkat-Nya lah kita di siang hari ini masih dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita dalam suasana pandemi COVID-19. Saya berpesan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kita juga harus tetap selalu waspada dan ikut berpartisipasi di dalam menjaga menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Berikutnya saya permaklumkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, acara pada siang hari ini memang Bapak Wakil Rektor 3 tidak bisa hadir karena juga ada acara lain, ada pertemuan, sehingga diwakilkan kepada saya selaku Biro Kemahasiswaan untuk hadir di dalam acara adik-adik semua, yaitu acara Udayana Scientific Excursion 2020, di mana dengan mengambil tema Taman Nasional Manusela dalam bingkai alam dan budaya. Jadi ini sangat erat dan relevan sekali sebagai bentuk sebagaimana kita kenal di Bali, namanya konsep Tripakara hubungan alam dengan kita sesama manusia.
Tadi sudah, lalu ya, jadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Pembina, ya. Jadi di dalam kegiatan Mapala Wana Prasadharma ini, di samping dalam mengasah keilmiahan, juga meningkatkan keterampilan kepada para anggota kita, adik-adik di Mapala Wana Prasadharma. Tentu saya atas nama pimpinan juga sangat mengharapkan ya adik-adik yang tergabung di dalam UKM Mapala Wana Prasadharma dapat berperan serta berkontribusi positif terhadap pengembangan atau reputasi Universitas Udayana baik di kancah nasional maupun internasional. Jadi kalau saya lihat Mapala Wana Prasadharma punya potensi yang cukup penting juga di dalam ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan kompetisi, ya misalnya kita di Belmawa, ya pusat, memang itu ada program-program yang namanya program Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional. Nah, di sini saya harapkan peran daripada Mapala Wana Prasadharma juga bisa berpartisipasi. Di samping juga mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana sudah disampaikan, itu juga penting untuk mengasah keterampilan dan keilmian di bidang Wana Prasadharma. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu acara kegiatan webinar Udayana Scientific Excursion 2020 saya berikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia telah dapat menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik walaupun dalam suasana ya dalam tatanan new normal, tapi adik-adik rupanya sangat kreatif sekali sehingga webinar ini saya lihat dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian saya akhiri sambutan saya dengan Brahma Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Yes, terima kasih kepada Bapak Idewo Gede Oke telah membuka acara ini secara resmi, dan terima kasih atas sambutannya Bapak. Dan jika Bapak memiliki kepentingan lain dapat menyebutkan dulu. Oke, sama terima kasih. Baik teman-teman semuanya, karena acara ini sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Udayana, saya akan langsung masuk aja ke sesi pemaparan materi oleh narasumber pertama kita. Selamat siang Ibu, bisa dengar suara saya? Ibu Eklevina? Selamat siang. Ibu, apa kabar? Baik. Iya, terima kasih Bu sudah mau berpartisipasi untuk menjadi narasumber dan kami. Ya, terima kasih juga, Dek. Ya, saya persilakan pada Ibu untuk memberikan pemaparan materi. Ya, baik. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari pihak rektor, dari pihak Universitas Udayana. Yang saya hormati pengurus Mapala Wana Prasadharma Universitas Udayana, adik-adik panitia Mapala, dan juga seluruh sivitas Mapala Wana Prasadharma Universitas Udayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, selamat siang untuk kita semua. Iya, seperti yang sudah disampaikan bahwa saya akan membawakan materi tentang tradisi Pataheri suku. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih ya kepada adik-adik Mapala Wana Prasadharma Udayana yang sudah
mengundang kami dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku untuk membawakan salah satu materi yang sangat menarik ya tentang salah satu ritus yang ada di Pulau Seram, Maluku. Dan tradisi dari suku Nuaulu ini sendiri, kami tim dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku pernah melakukan sebuah penelitian kecil ya, dan juga sekaligus perekaman film dokumenter terkait dengan tradisi Pataheri ini. Nah, Ade boleh slide-nya? Ya. Iya, suku Naulu. Suku Naulu adalah salah satu suku asli di Pulau Seram, Maluku. Dalam lintasan sejarahnya itu menurut mitologi suku Naulu, leluhur mereka itu berasal dari Nunusaku. Nah, Nunusaku ini sendiri adalah sebuah kerajaan tertua di Pulau Seram, dan dipercaya Nunusaku ini adalah cikal bakal manusia yang berada di Maluku ini, karena kepercayaan orang Maluku bahwa orang tua-tua, tetek nenek moyang itu berasal dari Nunusaku, Pulau Seram. Nah, pada waktu dulu itu di Nunusaku sering terjadi perang antar suku, dan kondisi itu mengakibatkan semua penduduknya keluar untuk mencari tempat-tempat yang aman bagi mereka. Nah, untuk leluhur Nuaulu, mereka kemudian migrasi ke sebuah tempat yang bernama Hatusupu atau Batu Kuat. Nah, lokasinya itu berada di kawasan negeri Sawai dan Saleman di Seram Utara. Nah, untuk berhubungan dengan tema webinar kita untuk suku Huaulu. Nah, kalau dari beberapa literatur yang pernah meneliti di Huaulu itu juga berasal dari Seram Utara. Jadi bisa ditarik benang merah bahwa mereka adalah saudaraan dengan suku Naulu. Jadi suku Naulu dengan suku Huaulu di Seram itu adalah saudara, dan dalam sebuah referensi yang di penelitian ya, yang diteliti juga oleh para peneliti dari BPNB Maluku itu pada tahun 2012 itu ditemukan bahwa ternyata mereka adalah saudara, dan suku Naulu itu adalah laki-laki dan suku Huaulu itu adalah perempuan. Boleh next, Ge? Selanjutnya. Nah, kemudian mereka, para leluhur Nuaulu ini menempati tempat-tempat yang sekarang yang merupakan pemukiman mereka di wilayah Seram bagian selatan. Itu tepatnya di Dusun Sepa dan Dusun Wanea. Kalau Dusun Sepa ini dia di Maluku Tengah, di negeri Amahe. Nah, itu dusun ini dia berada di pesisir pantai, dan Dusun Sepa ini memiliki 5 pemukiman. Yang pertama Ruhua, Hawalan, Monara, Yalahatan, dan Naulu Lama. Nah, lokasi yang menjadi tempat pengambilan data kami adalah di Dusun Hawalan. Dusun Hawalan ini terletak di atas gunung ya, jadi dia tidak berada di pesisir, tapi letak antara Hawalan dengan pesisir di bawah itu tidak terlalu jauh, sehingga memang kami tidak kesulitan juga untuk mencapai ke Dusun Hawalan ini. Nah, untuk secara umum mata pencaharian orang-orang Naulu itu berkebun dan berburu. Kalau di pesisir berarti mereka adalah nelayan. Tetapi karena mayoritas adalah di gunung, maka saya taruh di sini berkebun dan berburu. Nah, untuk berkebun dan berburu ini di sini menunjukkan bahwa mereka itu sangat tergantung dengan kehidupan alam di sekitar mereka. Dan di sini juga nanti akan kita lihat di slide selanjutnya bahwa berburu, terutama berburu ini sangat melatih mereka
untuk menjadi seorang, khususnya laki-laki, itu melatih mereka untuk menjadi menjadi seseorang yang tangkas, menjadi seseorang yang berani, yang mampu untuk bisa menghasilkan sesuatu di hutan. Itu nanti akan kita lihat. Dan ini yang akan menjadi salah satu syarat untuk bisa dikatakan sebagai seorang laki-laki dewasa yang nanti disebut dalam upacara Pataheri itu sendiri. Iya, untuk agama dan kepercayaan mereka itu mayoritas mereka itu beragama suku, masih percaya dengan roh-roh nenek moyang. Jadi belum seluruhnya menganut kepercayaan resmi di Indonesia. Nah, kalau di sini saya taruh agama Hindu, menurut mereka agama suku itu adalah agama Hindu bagi mereka. Bukan agama Hindu, agama resmi di Indonesia, tetapi bagi mereka itu adalah agama suku bagi mereka. Dan selanjutnya bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Naulu. Bahasa Naulu adalah salah satu bahasa asli ya, subetnis Naulu yang ada di Pulau Seram, Maluku. Nah, selanjutnya ya, untuk ciri khas orang Naulu itu kalau misalnya adik-adik datang ke Maluku ya, ke Pulau Seram, tidak ada tempat lain di Maluku yang orang laki-lakinya memakai ikat kepala merah, hanya di Naulu dan Pua'ulu. Jadi kalau ciri khas mereka itu untuk kaum laki-laki dewasa, sorry saya tidak taruh dewasa di sini, kaum laki-laki dewasa selalu menggunakan ikat kepala merah atau kain berang. Dalam bahasa Naulu itu disebut karinunu. Nah, sedangkan kaum perempuannya yang sudah dewasa juga itu yang sudah menikah diwajibkan untuk memakai kain sarung. Apalagi kalau mau melakukan upacara adat dan memasuki rumah adat atau Nova Onate itu mereka harus memakai kain sarung. Nah, selanjutnya untuk rumah adat mereka itu berbentuk rumah panggung dan disebut Numa Onate dalam bahasa Naulu. Untuk rumah pemukiman penduduknya itu karena dunia semakin modern dan sudah mengalami perkembangan, mereka itu membangun rumahnya sudah bukan lagi rumah panggung, tetapi rumah seperti rumah biasa yang berdiri di atas tanah, dan rata-rata juga sudah ada yang memakai seng ya untuk tutupnya, tapi masih juga ada yang memakai atap rumbia ya, atau daun-daun rumbia yang dianyam lalu dikeringkan, kemudian dipakai untuk tutup rumahnya. Selanjutnya untuk perempuan dan laki-laki itu senang makan sirih, pinang, dan kapur. Jadi ketika duduk-duduk santai, bercerita dengan keluarga atau tetangga, itu biasanya makan sirih pinang. Nah, dan juga untuk acara-acara adat ya, di rumah adat itu, ini adalah salah satu material adat yang diharuskan ada ketika melakukan upacara-upacara adat atau pertemuan-pertemuan keluarga. Ya, selanjutnya ada beberapa tradisi ya, warisan leluhur orang Nuaulu yang masih bertahan sampai sekarang ini. Yang pertama itu ritual Pataheri ya, dikenal dengan ritual Pataheri ya, atau pendewasaan bagi laki-laki. Orang Nuaulu menyebutnya itu ritual Huheli. Dan yang kedua ritual Pinamo. Ritual Pinamo ini pendewasaan bagi perempuan. Nah, orang Waulu menyebutnya Paleliliposu. Jadi, ritual pendewasaan bagi laki-laki dan perempuan yang ada di Naulu ini juga ada di Waulu. Nah, yang berbeda hanyalah penamaannya saja karena mereka menggunakan bahasa yang berbeda. Di Waulu menggunakan bahasa Waulu dan Naulu menggunakan bahasa Naulu. Tetapi untuk ritual, untuk konsep dan tahapan-tahapan pelaksanaan ritualnya itu sama.
pada intinya kesamaan-kesamaan yang tidak terlalu berbeda jauh. Dan kemudian selanjutnya itu kikir gigi. Kikir gigi itu biasa berlaku untuk perempuan. Ya, kikir gigi berlaku untuk perempuan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan masuk dalam ritual Pataheri. Nah, umumnya kita tahu ya bahwa tradisi atau upacara Cidaku, pada umumnya orang tahu seperti itu. Tetapi dalam adat dan budaya orang Naulu, mereka mengenalnya dengan tradisi atau tradisi Pataheri. Tradisi Pataheri. Nah, Pataheri ini adalah sebuah ritual pendewasaan bagi kaum laki-laki Naulu. Nah, ritual Pataheri ini ditandai dengan pemasangan ikat kepala merah atau karinunu dan pemakaian cidaku atau ayunte. Dalam bahasa Naulu disebut ayunte, itu ya untuk cidaku. Nah, untuk gambar yang saya tampilkan ini adalah salah satu peserta ritual Pataheri yang dipasangkan atau dipakaikan cidaku oleh keluarganya, kerabat semarganya. Jadi cidaku atau ayunte orang Naulu itu terbuat dari kulit kayu pohon cidaku yang diambil kulit pohonnya, kemudian ditumbuk-tumbuk atau dipipihkan sedikit sehingga dia agak melebar, dan setelah itu dicuci untuk membersihkan getah-getah dan kotoran. Nah, setelah dicuci baru dijemur selama beberapa hari, tapi tidak boleh di panas matahari langsung, tapi dia di dalam rumah aja. Kalau dijemur itu boleh di dalam rumah seperti di dapur atau di ruang-ruang terbuka, tetapi tidak boleh kena matahari secara langsung. Dan setelah beberapa hari ketika sudah benar-benar kering, nah akan disimpan untuk disiapkan dalam upacara. Ya, selanjutnya. Nah, di dalam ritual Pataheri ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh peserta maupun keluarganya. Nah, untuk pertama adalah persiapan. Orang tua harus sudah melatih anak-anak laki-lakinya jauh sebelum upacara ini dilangsungkan. Jadi mereka sudah harus melihat bahwa umur anak-anaknya itu sudah mendekati akil balik, misalnya udah kelas 2 atau kelas 3 SMP, itu sudah dipersiapkan. Jadi jauh-jauh hari sebelum mereka menginjak usia sekitar 14-15 itu mereka sudah disiapkan. Nah, penyiapan mental dan ketangkasan anak-anak lelaki ini dilakukan oleh orang tua mereka melalui sosialisasi dini di hutan. Seperti yang saya sampaikan, misalnya berburu. Ketika orang tua mereka berburu, mereka akan dibawa serta ke hutan untuk ikut berburu di sana. Jadi mereka akan dilatih untuk menggunakan panah, menggunakan tombak, menggunakan parang untuk bagaimana bisa berburu hewan atau juga bisa memasang jerat untuk menangkap hewan. Nah, selain itu mereka juga dilatih untuk bisa memanjat pohon dan bisa juga berkebun. Jadi bisa mencangkul, bisa membersihkan lahan dan sebagainya. Setelah itu mereka menanam. Nah, itu jadi latihan-latihan kemahiran dan ketangkasan seorang laki-laki Naulu itu dilatih atau diperkenalkan secara dini oleh orang tua mereka di hutan untuk bagaimana mereka bisa mandiri, bisa belajar berani di sana. Karena ini adalah bekal mereka
bekal orang tua bagi anak-anak mereka kelak ketika mereka akan masuk dalam jenjang dewasa dan masuk dalam sebuah rumah tangga ya, atau dalam sebuah perkawinan, itu sang laki-laki inilah yang akan bertanggung jawab terhadap keluarganya, sehingga dia bisa melindungi, dia bisa menghidupi keluarganya, sehingga orang tua sudah mulai mengajarkan ini kepada mereka. Nah, yang kedua, semua orang tua dalam marga ya, jadi misalnya bukan cuma orang tua kandung yang harus bertanggung jawab atau sibuk untuk menyiapkan ini, tetapi juga orang tua-tua, tante, om, dan pangkat ibu, pangkat ayah itu dalam satu marga itu juga ikut untuk bertanggung jawab menyiapkan mereka. Jadi mereka berkumpul di rumah adat atau Numa Onate selanjutnya untuk membicarakan waktu pelaksanaan daripada ini ritual Pataheri ini. Nah, selanjutnya persiapan tempat pelaksanaan ritual, mereka memilih sebuah tempat di hutan yang tidak yang harus rata ya, jadi itu tempatnya harus rata, terus jauh, di agak ke belakang, harus sepi, supaya ketika ritual dilakukan tidak ada gangguan dari pihak-pihak lain. Nah, selanjutnya itu persiapan bahan-bahan makanan yang akan dipakai dalam upacara. Jadi bahan-bahan makanan ini akan dimasak, akan dihidangkan bagi peserta ritual ini dan juga bagi orang tua, kerabat, dan juga penduduk yang hadir pada saat ritual itu dilaksanakan. Nah, biasanya itu dari data yang kami peroleh, makanan-makanan yang biasanya harus ada itu pisang, jadi rebus-rebus semuanya, pisang rebus, atasnya ubi jalar ya, itu direbus, keladi, ubi, sagu, kenari, dan juga ada jenis panganan kue itu seperti noga ya, noga tapi terbuat dari kenari. Sagu dan kenari dicampur dan dibakar, itu disebut maya di sana. Terus juga dengan makanan-makanan yang lain seperti papeda, ikan kuah, dan ya yang menjadi ciri khas orang Ambon ya, atau orang Serang. Bahan-bahan makanan itu mereka sudah siapkan di kebun. Jadi mereka sudah tanam jauh-jauh hari sebelum ketika mereka sudah merencanakan untuk anak-anak mereka itu ada dalam Pataheri, itu mereka sudah berkebun makanan-makanan ini. Dan ada beberapa jenis juga yang dibeli di pasar. Nah, untuk persiapan selanjutnya adalah berburu kusu. Nah, ini menarik karena pada zaman dulu bukan kusu yang menjadi hewan penebusan atau hewan ritualnya, tetapi memang ini ngeri ya, ini ngeri pada zaman dulu itu. Jadikan korban dalam ritual itu. Nah, jadi pada waktu dulu itu karena masih belum percaya adanya agama dan belum hukum positif itu belum berlaku, itu mereka itu sering itu membunuh. Jadi sering membunuh orang, mengambil kepala manusianya untuk dipakai dalam ritual-ritual adat, salah satunya Pataheri ini, dan juga dipakai untuk pembangunan rumah adat atau Numa Onate itu. Jadi kepala manusia itu dipakai di tiang-tiang rumah adatnya, dan dipercaya bahwa kepala manusia itu yang akan memberi kekuatan, yang akan memberi semacam nyawa begitu untuk rumah adat mereka, sehingga rumah adat mereka itu tetap kuat dan tetap berdiri. Nah, untuk tradisi Pataheri dulunya itu pakai kepala manusia. Nah, sekarang dengan adanya hukum positif, sudah mengenal agama,
itu jadi berubah dari kepala manusia itu digantikan dengan hewan kusu. Jadi kusu atau kuskus. Nah, beberapa hari, 2 atau 3 hari sebelum upacara dilaksanakan, itu orang tua, ayah, atau pangkat-pangkat bapak mereka itu sudah mencari atau berburu kusu di hutan. Nah, ketika orang tua laki-lakinya berburu kusu di hutan, para ibu dan mama-mama mereka itu tidak tidur di rumah, enaknya saja di rumah, tapi mereka semua berkumpul di rumah adat untuk mendoakan suami-suami mereka, untuk mendoakan kerabat mereka yang sementara berjuang untuk berburu kusu di hutan. Nah, ini juga kepercayaan mereka di mana hubungan antara orang tua, suami istri, ayah, ibu, dan anak itu juga ada di sini. Jadi ketika sang ayah atau suami itu pergi berburu atau mencari sesuatu di hutan, para ibunya itu tidak tidur, tapi mereka itu menaikkan doa-doa, dan sepanjang malam, bahkan kalau para suami belum pulang, itu mereka tetap ada di rumah adat dan tetap untuk menanti suami mereka. Nah, dalam penantian itu biasanya mereka juga memasak makanan bagi mereka, bekal di rumah adat itu. Biasanya makanan-makanannya itu sagu dan pisang-pisang rebus itu juga tetap mereka hidangkan di sana. Karena kadang juga berburu kusu itu susah-susah gampang ya, karena dia hewannya juga lincah dan sangat membutuhkan sebuah ketangkasan dan kelincahan untuk bisa menangkapnya, bisa menangkapnya. Ya, selanjutnya 6 itu persiapan perlengkapan upacara. Persiapan perlengkapan upacara itu seperti yang pertama itu pembuatan cidaku ya, celana cidaku itu, terus juga disusul dengan penyiapan atribut-atribut atau aksesoris yang lain seperti manik-manik ya, yang nanti akan ditampilkan manik-manik, juga gelang, itu biasanya mereka memakai selain ikat kepala merah yang kainnya sudah disiapkan, itu biasanya ada aksesoris jepit-jepit rambut gitu yang warna-warni, itu untuk dipasang di kepala, di rambut, itu juga mereka siapkan. Itu untuk hiasan kepala, dan juga untuk parang ya, parang atau tombak atau senapan itu juga nanti mereka siapkan. Jadi masing-masing anak itu orang tuanya dalam marga atau keluarga kerabatnya itu harus menyiapkan, masing-masing anak punya sendiri. Jadi mereka harus disiapkan benar-benar dengan atribut-atribut adat itu. Dan yang selanjutnya, marga yang akan melangsungkan ritual itu mengundang kerabat keluarga mereka, baik yang berada di dalam satu dusun atau juga dusun-dusun yang lain, bahkan di negeri Nuanea sana, kalau itu mereka berbeda wilayah ya, jadi mereka biasanya mengirim kabar atau mereka yang ke negeri Nuanea untuk mengundang kerabat mereka pada pelaksanaan ritual. Nah, yang berikut adalah tahapan pelaksanaan. Untuk tahapan pelaksanaan, di sini para peserta itu masuk dalam rumah adat, ditemani ayah dan keluarga satu marga. Di dalam rumah adat ini boleh ibu mereka masuk, tetapi tidak boleh terlalu banyak ya untuk orang, karena rumah adatnya juga itu terbatas, sehingga tidak boleh terlalu banyak orang masuk di sana, hanya keluarga ayah ibu dan keluarga tertentu saja. Nah, untuk kepala marganya itu dan para tua adat melakukan ritual di dalam rumah adat itu adalah mereka menaikkan doa, setelah itu mereka makan pinang dan sirih, minum sopi. Minum sopi ini minuman adat juga untuk orang Maluku. Kemudian mereka memberikan petuah dan nasihat-nasihat kepada peserta. Kemudian
Setelah itu peserta diberikan kesempatan untuk berjalan keluar dari rumah adat dan menuju tempat pelaksanaan ritualnya yang di hutan itu, yang tadi untuk tahapan persiapan mereka sudah menyiapkan tempat dan ini mereka akan berjalan menuju ke sana dengan membawa peralatan itu parang dan tombak. Jadi ada parang, ada tombak, ada juga senapan yang biasanya diberikan kepada anak-anak itu sebagai simbol untuk mereka sudah bisa berburu atau sudah bisa memukul kusu nanti untuk pelaksanaan di tempat upacaranya. Nah setelah itu, setelah mereka berjalan, semua pesertanya berjalan, diikuti oleh para orang tua dan para guru atau para tua adat. Nah untuk perjalanan menuju ke sana ini dilarang bagi kaum perempuan untuk mengikuti ke tempat upacara. Jadi kaum perempuan sangat dilarang, tidak boleh menyaksikan upacara ini. Ini adalah kepercayaan mereka. Tidak boleh kaum perempuan melihat karena bagi mereka perempuan itu harus mengurus bagian hidangan, bagian konsumsi di belakang dan tidak boleh melihat prosesi ini karena bagi mereka itu tabu ya atau pamali. Nah, selanjutnya setelah tiba di tempat ritual, para guru mereka itu menyiapkan 5 bambu yang sudah dipotong-potong berjumlah 5 dan ditaruh di atas tanah untuk sebagai tempat pijakan para peserta ini berdiri. Nah, kenapa 5? Karena 5 ini adalah menunjukkan bahwa orang Naulu itu adalah kelompok Patalima. Di Maluku biasanya itu ada kelompok adat, ada kelompok 5 dan kelompok 9. Kelompok 5 disebut Patalima dan kelompok 9 disebut Patasiwa. Nah, orang Naulu ini disebut dengan Patalima sehingga semua ritual apapun yang mereka pakai itu berangkat selalu berjumlah 5. Ya, selanjutnya setelah peserta sudah memakai aksesoris ya, gelang, ikat kepala merah, terus bunga gadihu yang dirangkai dan diikatkan di lengan, manik-manik yang nanti akan dipasangkan di badan ya sebagai lambang baju, terus cincin dan cidaku yang akan mereka pakai pada saat upacara. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri ini adalah proses pemasangan cidaku bagi peserta, bagi salah satu peserta. Untuk gambar yang sebelah kanan ini nampak seluruh peserta itu seperti dikurung ya, seperti dilindungi atau ditutupi begitu supaya tidak nampak ketika mereka melakukan pemasangan cidaku oleh orang tua mereka. Nah, untuk selanjutnya itu pemukulan kusu. Jadi kusu-kusu atau kus-kus yang sudah disiapkan oleh orang tua mereka beberapa hari yang lalu sebelum upacara itu disiapkan, diisi di dalam karung dan ditaruh di tempat pelaksanaan upacara yang di hutan itu. Nah, pada saat pelaksanaannya kusu itu satu orang itu masing-masing peserta itu mereka harus memukul kusu. Jadi satu kali pukul saja kusu itu sudah harus berdarah ya atau sudah lemah begitu. Jadi bisa kusu itu tidak langsung mati, tetapi bisa juga sudah lemah atau tidak berdaya kusu itu atau sudah mengeluarkan darah. Itu baru bisa dia resmi atau sah masuk dalam disebut sebagai laki-laki dewasa. Jadi ketika orang tua atau guru mereka itu sudah menyiapkan kusu di tanah itu, selanjutnya slide-nya
ketika khusus sudah disiapkan di tanah dan mereka para peserta sudah memegang parang menggunakan belakang parang ya, jadi tidak menggunakan depan yang tajam. Mereka menggunakan belakang parang, lalu dengan hitungan kelima itu langsung peserta itu langsung memukul punggung dari hewan kus-kus itu. Nah, sekali pukul sudah harus berdarah atau sudah harus hampir mati. Tidak boleh pukulannya itu tidak boleh diulang karena itu juga pamali bagi mereka. Itu juga mereka percaya bahwa oh ini ada sesuatu yang tidak baik atau anak ini dia akan mengalami kesialan atau kemalangan. Jadi benar-benar sudah harus disiapkan ya atau ditaksir benar-benar bagian punggung dan itu udah harus sekali pukul langsung berdarah. Nah, setelah sudah dipukul dan berdarah, kus-kusnya sudah tidak berdaya, maka semua peserta yang ada di situ harus meneriakan iyo iyo iyo. Nah, teriakan ini mengandung arti bahwa anak ini sudah resmi menjadi laki-laki naulu dewasa. Jadi dia sudah resmi masuk dalam kategori orang dewasa, laki-laki dewasa dan sudah bisa memakai ikat kepala merah. Jadi sudah bisa memakai ikat kepala merah. Sehingga setelah ritual dalam keseharian anak-anak ini mereka sudah bisa menggunakan ikat kepala merah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ikat kepala merah ini kan nanti boleh dibuka tetapi itu hanya pada saat mandi. Setelah mandi dipakai lagi. Nah, kusu-kusu yang sudah dipukul tadi itu sebagai hewan korban ritual itu dikumpulkan dan dibawa oleh dibawa kepada kaum ibu untuk dimasak pada saat acara makan-makan bersama ya atau acara syukurannya pada malam hari. Nah, untuk tahapan terakhir adalah tahapan pemberian piring berkat. Nah, di sini ini biasanya dilakukan pada satu hari setelah pelaksanaan ritual. Jadi ini orang tua-tua mereka itu menyiapkan piring, mangkuk itu untuk bekal bagi anak-anak mereka ini. Jadi itu melambangkan sebuah bekal bagi anak-anak kelak ketika mereka akan memasuki kehidupan rumah tangga. Nah, bagi mereka piring ini adalah merupakan sebuah wadah atau tempat makanan juga sebagai simbol dari sebuah permohonan, ungkapan, harapan kepada Tuhan dan leluhur agar anak-anak mereka itu kelak ketika sudah masuk dalam kehidupan perkawinan atau berumah tangga itu mereka bisa dengan baik ya, dengan tidak ada kekurangan dari sisi ekonomi maupun dari sisi kehidupan berumah tangga lelaki ini bersama dengan istrinya. Ya. Untuk selanjutnya dalam ritual Pataheri ini, nah untuk gambar ini nampak ada salah satu kerabat dari peserta sedang memegang piring-piring dan nanti akan diberikan kepada para peserta ini, mereka akan mengambil piring mereka masing-masing dan akan dibawa pulang ke rumah mereka. Ya, selanjutnya dalam upacara ritual ini ada beberapa pantangan ya atau hal tabu yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama itu dilarang keras untuk peserta atau anak laki-laki naulu memakai ikat kepala merah sebelum mereka melakukan ritual Pataheri. Nah, jika dilanggar, maka yang bersangkutan itu akan mengalami sakit yang katanya menurut orang-orang di sana, di naulu itu, sakitnya tidak bisa disembuhkan. Jadi, walaupun sudah pergi ke rumah sakit, ke dokter untuk berobat, tetapi tidak ditemukan penyakit di sana.
Nah, penyelesaiannya harus secara adat. Jadi mereka akan dibawa ketua adat, mereka akan mengakui kesalahannya karena sudah memakai ikat kepala merah sebelum ritual. Nah di situ baru akan dilakukan penyelesaian dengan membayar denda adat ya berupa kain putih atau piring-piring porselen itu, piring-piring keramik itu, baru dilakukan penyelesaian adat di sana, baru yang bersangkutan akan segera sembuh. Nah ini memang ada kasus di sana yang ketika kami wawancara itu ada diceritakan di sana. Jadi ada kejadian seperti itu, makanya ini sangat dilarang oleh para kepala SOA, kepala marga, ketua adat di sana bagi anak-anak keluar penduduk mereka. Nah yang kedua adalah dilarang untuk peserta melihat kusu hasil tangkapan sebelum ritual. Jadi kusu-kusu yang dipersiapkan oleh orang tua 2-3 hari sebelum upacara itu harus disimpan di tempat yang aman. Tidak boleh anak-anak peserta ini melihat kusu itu sebelum acaranya dilaksanakan. Karena itu akan kepercayaan mereka itu akan mengalami kesialan. Nah, selanjutnya pada saat ritual dilaksanakan, kaum perempuan dilarang untuk melihat proses ritual pataheri, pemasangan cidaku dan lain-lainnya itu perempuan dilarang menyaksikannya. Ya. Selanjutnya di dalam ritual pataheri ini ada beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu bagi orang tua dan kerabat marga itu memiliki nilai tanggung jawab penuh di dalam memperhatikan anak-anak mereka. Jadi ketika anak-anak mereka sudah mau mendekati usia akil balik mereka, itu para orang tua sudah harus melatih, mendidik anak-anak mereka di alam terbuka, jadi mendidik untuk melatih ketangkasan dan keberanian mereka di hutan. Nah, dan yang kedua adalah untuk pelaksanaan ritual itu terdapat juga nilai-nilai kebersamaan dan juga nilai-nilai persatuan di sana. Di sana nampak bahwa bukan saja keluarga orang tua kandung atau kerabat semarga, tetapi juga para ipar menantu, juga untuk kerabat dusun-dusun atau pemukiman yang lain itu nampak mereka saling tolong-menolong dari tahapan persiapan sampai tahapan terakhir pemberian piring berkat, itu mereka semua turut serta di dalam membantu keluarga-keluarga yang ikut, yang anak-anaknya akan diikutkan dalam upacara. Nah biasanya bantuan-bantuan itu berupa juga bahan-bahan makanan, juga kalau ada yang punya uang lebih, mereka biasanya membantu secara keuangan, juga material, juga secara moral, secara spiritual itu mereka juga membantu. Nah ini sekedar tambahan ya untuk ketahuan adik-adik di Mapala Wanaprastha Dharma. Itu untuk ritual Pataheri ini oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku itu sudah diusulkan untuk mendapat pengakuan warisan budaya tak benda nasional atau intangible cultural heritage. Jadi perekaman yang kami lakukan itu pada tahun 2017 dan pengusulan kami kepada Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kami usulkannya pada tahun 2018. Jadi setahun setelah perekaman videonya kami lakukan itu kami usulkan. Nah setelah kami usulkan itu ada tim yang mengkaji data-data terkait ritual Pataheri dan juga bukan sekedar mengkaji aja tapi mereka juga turun ke Ambon untuk melihat secara langsung di lapangan. Mereka harus bertemu langsung dengan orang Naulu untuk mengkonfirmasi untuk upacara ini. Salah satu
salah satu tahapan yang menjadi hal bagi mereka yang mengganjal itu adalah pemukulan kusu. Jadi mereka Bapak Ibu yang di Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya beranggapan bahwa tim ahlinya beranggapan bahwa ini ada unsur kekerasan di sana. Namun ketika mereka turun di lokasi dan mewawancarai orang dahulu, mereka mengatakan bahwa ini bukan bentuk kekerasan, tetapi ini adalah kepercayaan mereka bahwa harus ada korban di dalam ritual ini. Dan itu sudah merupakan warisan leluhur, tradisi turun temurun yang tidak bisa tidak ada. Nah, waktu dulu kan kepala manusia, tapi sekarang tidak bisa. Makanya mereka menggantikannya dengan hewan, yaitu hewan kuskus untuk menjadi hewan ritual. Dan di sini juga tidak sekedar membunuh hewan kuskus saja, tapi juga akan setelah itu akan didoakan dan akan dimasak dan akan dimakan bersama dalam sebuah kebersamaan makan bersama dalam rumah adat. Ya, barangkali itu saja ya dari saya. Ini sekedar sharing apa yang kami peroleh. Nanti boleh tanya jawab, bisa bertanya apa yang masih belum jelas, boleh ditanya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eklevina atas pemaparan materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa ditulis dulu. Mungkin saya ingin bertanya Bu untuk terkait ini, terkait celana dalam di Cidaku itu kan menggunakan kulit pohon. Dari segi kelestarian alam, apakah mungkin kulit pohon yang digunakan itu bisa habis atau mungkin ada dari masyarakat yang melakukan penanaman ulang secara berkala untuk agar pohon tersebut tetap ada seperti itu, Bu? Iya, baik, terima kasih Dek. Jadi ini memang juga merupakan pertanyaan kami ketika kami ada di lapangan, karena ketika dalam 1 tahun itu bisa saja beberapa kali ritual itu dilakukan dan bisa saja beberapa anak itu kan pasti pohon-pohon bisa habis. Nah, kami pun bertanya demikian. Nah, mereka biasanya menanam ulang. Biasanya mereka menanam kembali pohon itu dan sehingga tidak punah ya. Sehingga tidak punah. Dan juga kalau satu pohon itu bisa digunakan beberapa anak. Jadi satu pohon itu untuk kulit pohonnya bisa dipakai untuk beberapa peserta, beberapa anak, karena juga tidak terlalu panjang ya, sekitar 1,5 meter untuk satu anak. Itu juga kan tergantung ukuran anaknya, besar visi tubuh anaknya. Jadi tidak terlalu makan banyak juga. Iya Bu, baik. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Ini Ya. ada dari Sri Mahadewi bertanya, apa tujuan dari ritual Pataheri ini dan apa dampak jika seseorang dari suku tersebut tidak ikut serta dalam ritual Pataheri? Dan Tujuan dampak ya. Bagaimana Bu? Tujuan dan dampak. Ya, tujuan dan dampak. Terus nyambung lagi ke pertanyaannya Adinda Sanita, kira-kira ada waktu khusus tidak dalam pelaksanaan ritual ini, Bu? Ya, itu aja. Nanti akan saya bacakan lagi untuk pertanyaan yang lain. Kalau tujuan Pataheri ini, tujuannya adalah untuk secara resmi atau memasukkan seorang anak secara resmi ya, atau mendewasakan seorang anak secara resmi itu melalui tradisi ini. Ini adalah tradisi pendewasaan anak laki-laki. Jadi dia akan disebut dewasa ketika dia sudah melakukan ritual ini. Jadi di dalam ritual ini ada beberapa
fase yang harus dia lalui, yaitu Iya. ikat kepala merah sebagai lambang orang Naulu, dan dia memakai daku atau ayunte itu, celana dari kulit pohon itu. Jadi ini dua hal penting yang dilakukan pada saat ritual Pataheri. Nah, sehingga setelah dia mengikuti ini, dia bisa menjadi laki-laki dewasa atau sudah bisa memakai ikat kepala merah. Nah, dampak daripada ini dia diakui di dalam komunitas sosialnya. Jadi dia diakui sebagai seorang laki-laki dewasa. Gitu. Jadi kalau belum melakukan Pataheri, dia belum diakui sebagai laki-laki dewasa. Nah, setelah dia mengikuti Pataheri ini, dia akan terus memakai ikat kepala merah. Nah, ketika sudah memakai ikat kepala merah, berarti kita tahu bahwa dia adalah orang laki-laki dewasa yang sudah mengikuti tradisi Pataheri. Nah, untuk waktu khusus itu saya kira tidak ada, karena ini tergantung usianya anak ini dan kesiapan orang tua. Jadi ketika anak ini sudah berusia 14 atau 15 tahun, itu kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SMP ya. Jadi ini dari remaja menanjak dewasa. Nah, ketika orang tuanya juga sudah siap secara mental, secara finansial, secara ekonomi, itu mereka juga sudah siap untuk melakukan ritual bagi anak-anak mereka, maka itu sudah boleh dilakukan. Tetapi apabila misalkan anaknya sudah kelas 3 SMP, tetapi orang tua mereka belum siap, itu masih belum dapat dilakukan karena mereka masih bisa menundanya untuk mungkin tahun depan. Jadi ini juga tergantung kesiapan dari orang tua mereka, karena kesiapannya juga harus jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan acaranya. Iya, mungkin itu ya jawabannya. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan yang selanjutnya. Ada dari Elsa Laura. Jadi dikatakan tadi kita melakukan perburuan untuk kusu itu, Bu. Apakah perburuan kusu ini tidak melanggar hukum, khususnya peraturan perburuan binatang liar? Oh iya, apakah perburuan kusu melanggar undang-undang ya? Iya ya. Ya, seperti itu Bu, kurang lebih. Sejauh ini ya, data yang kami peroleh di lapangan itu, menurut mereka itu di hutan mereka itu banyak sekali hewan ini. Jadi sepanjang yang kami peroleh di lapangan itu mereka belum pernah itu mereka dilarang atau ditegur oleh pihak kehutanan misalnya ya untuk penangkapan ini. Karena menurut mereka juga bahwa itu satu ibu kus-kus aja bisa melahirkan banyak anak. Jadi menurut mereka itu ya masih banyak hewan kus-kus di hutan. Jadi mereka tidak itu, maksudnya mereka sejauh ini tidak ada masalah atau kendala dengan perburuan ini. Begitu deh. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan sama Ibunya. Mungkin saya tidak akan bacakan lagi. Seperti tadi disampaikan tidak menggunakan kepala manusia lagi ya Bu ya, sudah digantikan. Ya. Sebentar ya Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ain.
Betul, seperti yang kita ketahui bahwa dalam prosesi adat biasanya di Maluku ada marga-marga yang dikhususkan untuk melakukan prosesi adat tersebut. Kalau di suku Malu marga apa saja ya Bu? Dan apakah dibatasi pesertanya dalam proses ritual Tseku ini? Iya, baik. Untuk marga-marga, dalam ritual tidak ada marga khusus ya atau marga tertentu karena ini adalah kewajiban semua orang Nauru. Artinya kewajiban semua marga untuk melakukan ritual ini. Hanya saja pelaksananya adalah kepala marga atau kepala soa. Kalau di Maluku, soa itu adalah kumpulan beberapa marga, kumpulan 2 atau 3 marga menjadi satu soa. Nah, untuk orang Naulu itu biasanya kepala marga atau kepala soa yang menjadi pelaksana ritual ini. Jadi untuk pemasangan, untuk menaikkan doa, memberikan nasihat-nasihat, terus di tempat pelaksanaan itu memakaikan cidaku atau ayunte itu atau cawat itu, terus memakaikan ikat kepala merahnya itu oleh kepala marga atau kepala soa, bisa juga dibantu oleh beberapa tua adat atau tua marga-marga itu dari peserta itu. Kakak, iya deh. Evan, mana? Jas di sana. Maaf deh ini laptopnya. Iya, tidak apa Ibu. Mungkin karena masih ada waktu, Ya saya boleh. lanjut lagi. Di sini ada pertanyaan Bu, jika kan ada perubahan dari kepala manusia, itu apakah akan mengurangi nilai ritual yang ada di dalam ritual sedaku ini? Ya, apakah perubahan ke Iya, manusia itu membuat mengurangi perubahan? nilai Oh, ritual. Bisa koneksi. Ya, menurut orang Nauru ini tidak mengurangi nilai-nilai dasar daripada ritual ini karena pernah itu terjadi temuan itu orang Nauru pernah membunuh itu sudah agama mereka sudah mengenal, sebagian juga sudah mengenal agama dan hukum positif di Indonesia semakin kuat itu, tetapi mereka masih melakukan pembunuhan ya atau perburuan kepala manusia itu sekitar tahun 95. Nah, ini kemudian ditindak pidana dan dipenjarakan sehingga itu membuat orang Nauru berpikir panjang untuk berburu kepala manusia ini sehingga mereka dalam wawancara ya dalam cerita-cerita dengan mereka itu mereka berdoa kepada leluhur mereka untuk menyampaikan masalah ini karena mereka juga tidak mau melihat saudara-saudara mereka itu juga dalam kesusahan artinya dipenjarakan dan sebagainya sehingga mereka menaikkan doa kepada leluhur mereka untuk dalam upacara-upacara adat nanti itu tidak lagi menggunakan kepala manusia, tapi menggantikannya dengan hewan. Ya, dan yang menjadi intinya adalah yang penting itu seperti ada korban nyawa. Jadi walaupun bukan nyawa manusia, tetapi hewan juga itu tidak apa-apa. Jadi ini permohonan ini mereka juga menyampaikannya kepada leluhur mereka, nenek moyang mereka untuk menyampaikan masalah ini sehingga ritual dengan hewan ini bisa berjalan sampai sekarang dan
kondisinya masih bertahan sampai sekarang. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bu, terkait yang terakhir Ibu paparkan, yang Ibu sudah serahkan ke warisan budaya, benda itu. Bagaimana ya, kan Ibu menyerahkan yang ada di suku Maulu. Bagaimana jika ada peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama di suku yang berbeda, apakah itu akan berpengaruh Bu, untuk penyerahannya ke sebagai warisan budaya? Oh, misalnya kalau Huaulu gitu ya, Dek? Iya, misalnya dari Huaulu seperti itu. Sebenarnya kalau untuk bukan saya di Maluku ya, saya kira di suku-suku di Indonesia ini banyak sekali ya beragam kebudayaannya, beragam ritus upacaranya. Hanya saja penamaannya saja yang berbeda. Tetapi itu menurut yang saya tahu itu boleh diusulkan, boleh saja diusulkan. Hanya saja harus ada kajian-kajian ilmiah yang mendasari ini. Jadi misalnya di dalam pengalaman kami untuk mengusulkan tradisi Patahiri ini, itu ada format yang diberikan dan harus diisi secara jelas ya. Jadi sejarahnya itu harus jelas, sejarahnya itu dari tahun berapa sampai berapa, ditemukan oleh siapa, nah itu harus jelas di sana. Terus deskripsi tentang karya budaya itu sendiri harus jelas juga di sana. Jadi menurut saya itu tidak masalah, karena beberapa kali juga kami pengusulan untuk karya budaya di Maluku itu banyak juga yang memiliki kesamaan-kesamaan, tetapi tergantung dari apa data-data ya, referensi kajian yang dilakukan terhadap karya budaya itu sendiri. Begitu deh. Karena nanti ada tim ahli di Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya itu yang akan bertugas untuk mengecek ya, untuk mengecek kebenaran data, untuk mengecek kelengkapan data, dan jika ada data yang belum lengkap, mereka akan bertanya dan mengkonfirmasi. Gitu deh. Iya Bu, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin bisa dijawab. Jadi jika zaman dulu menggunakan kepala manusia, kira-kira kepala tersebut diambil, kepala siapakah yang digunakan dalam ritual tersebut? Apakah dari suku lain atau mungkin mereka saat berperang begitu Bu? Oh iya, tentu adalah suku lain ya, karena waktu dulu itu kan sering terjadi perang antar suku, sehingga mereka ketika kan mereka itu dulunya kan tinggal di hutan ya, di gunung-gunung. Nah, ketika mereka ke hutan, mereka berburu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka di hutan dan di alam, itu ketika mereka bertemu dengan orang suku yang lain, itu pasti mereka akan membunuh. Jadi dalam menurut Sakse juga ya, Sakse itu penelitian seorang antropolog itu dijelaskan juga bahwa pada zaman penjajahan kolonial itu mereka juga membunuh para penjajah, orang-orang Portugis dan orang-orang Belanda, sehingga banyak juga yang berperang juga dengan para kolonial ini. Nah, tentu sebelum penjajahan kolonial bangsa Eropa itu ada perang antar suku di Maluku, itu juga mereka biasa memenggal kepala manusianya. Ya, tapi bukan sesama suku, itu tidak ada. Mereka biasanya suku yang lain, suku luar atau orang asing yang mereka
temui di hutan atau di mana saja yang mereka temui, itu pasti mereka akan membunuh dan mengambil kepalanya. Jadi memang ketika kami melakukan penelitian ke sana, itu ada komentar-komentar bilang, kalian tidak takut ya ke sana, kalian harus hati-hati kalau ke sana gitu, karena memang itulah ada kesan-kesan masih takut terhadap suku ini, terhadap suku Nauru ini. Saya kira suku Waulu juga sama ya. Suku Waulu juga sekilas yang saya tahu juga mendiami kawasan Seram Utara. Seram Utara di sekitar, ada beberapa kampungnya itu di sekitaran Taman Nasional Manusela. Jadi ada juga karena di sana kan ada Gunung Murkele dan Gunung Binaya yang menjadi gunung suci atau gunung keramat bagi suku Waulu dan juga orang-orang asli Pulau Seram, karena di sana itu juga dipercaya ada cikal bakal awal mula leluhur mereka juga itu dipercaya berasal dari sana. Berarti untuk saat ini masyarakat sudah menerima modernisasi begitu, Bu? Masyarakat di sana? Iya, untuk dusun Hawalan dan beberapa dusun yang kami turun ke sana di lapangan itu sudah mulai bisa menerima, sudah agak terbuka dengan orang luar. Walaupun memang kami juga harus hati-hati waktu turun di sana. Kami tidak bisa mengambil gambar sembarangan. Kami tidak bisa, karena ketika mereka melihat kami memegang kamera dan jepret-jepret itu, apalagi ada cahaya-cahayanya itu, mereka sudah marah. Ya, mereka melihat kami dengan kami tahu tatapan itu, mereka tidak suka dengan kamera dan foto-fotonya, tapi ya kami berusaha untuk tidak terlalu banyak mengambil gambar, karena memang juga iya begitu deh. Kalau untuk yang di sana tahun 2012 itu dengan judul Inisiasi Orang-orang Huaulu di Pulau Seram. Jadi di sini juga pendewasaan kaum laki-laki maupun perempuan itu ada banyak, saya juga belum terlalu tahu tentang Huaulu. Iya. Baik Ibu, mungkin segitu saja sesi tanya jawab dari kami, karena beberapa pertanyaan juga sama dan sudah Ibu paparkan. Mungkin yang bisa dapat saya simpulkan itu, ritual Cidaku ini merupakan ritual pendewasaan yang ada di suku di Pulau Seram, dan ritual ini bisa dilaksanakan jika sudah siap secara finansial begitu ya. Dan untuk perubahan yang terjadi di ritual ini itu contohnya kepala manusia itu dan diganti kepada hewan itu, yang penting intinya ada korban jiwa, berarti ada kesamaan gitu Bu ya, yang lebih manusiawi gitu. Ibu masih bergabung? Ibu Kristina? Halo Ibu. Mungkin sinyal Ibunya sudah segitu saja mungkin pemaparan dari narasumber kita yang pertama. Langsung bisa saya akhiri saja karena sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab juga sudah selesai.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya